Malam mulai menjelang. Suasana sekitar sudah nampak gelap ditutup oleh awan hitam. Sementara bulan menggantung indah, berusaha untuk menerangi jagat raya. Di salah satu sudut kota, tampak pria tampan bersetelan rapih keluar dari sebuah rumah sakit. Sudah waktunya ia pulang, dia sedikit berlari kecil karena rintik gerimis yang menyapa pori-pori kulitnya. Ya, pria itu adalah seorang dokter muda berkarisma. Saat itu, saudara kembarnya mengajak pulang bersama. B tampak mengendarai mobil milik sementara pria tampan itu duduk di sebelahnya. "Kita langsung pulang ke rumah ya, Mommy bilang sudah memasak makanan banyak," ucap B, dan langsung mengangguk setuju. B menjalankan kembali mesin mobil dan mulai meninggalkan halaman rumah sakit. Sedikit membuka kaca mobil, hingga dia bisa melihat Ciara yang berada di pos satpam. Gadis manis itu tampak sedang tertawa kecil, sambil memakan satu bungkus roti yang ada di tangannya. Hanya mampu bergeming, menatap tanpa ada ekspresi apa-apa. Dia kembali menaikkan kaca mobil, lalu menyandarkan kepalanya. Sebuah pergerakan aneh yang ditangkap oleh kedua mata B. Pria itu bisa melihat ada yang tak biasa. Namun, B lebih memilih untuk diam saja. Mulai malam ini, Ciara akan menetap di rumah sakit. Memberikan satu buah ruangan untuk gadis itu dan juga beberapa pakaian. Kini, Ciara tengah beristirahat. Dia memakan roti pemberian satpam baik yang pertama kali mau menolongnya, Pak Brata, namanya. Sekilas Ciara melihat mobil melintas, sebuah mobil mewah, milik kalangan atas. Ciara tahu itu, sebab sang ayah pernah memiliki mobil yang sama dengan milik "Cia, ayo makan. Aku sudah membelikan makan malam untukmu," ucap Chandra yang kala itu baru saja datang. Tanpa menunggu jawaban, dia sudah menarik lengan Ciara untuk ikut bersamanya. Sementara di tangan sebelah kiri, Chandra menenteng dua bungkus nasi goreng. Ciara yang sudah merasa lapar pun tak bisa menolak. Dia mengikuti langkah Chandra untuk makan di tempat para karyawan biasanya beristirahat. Kedua orang itu duduk berseberangan. Chandra membukakan bungkus nasi goreng untuk Ciara terlebih dahulu, asapnya tampak masih mengepul. Ciara tersenyum kecil sambil meraih sendok sebab ia sudah merasa tak sabar. "Makanlah," ucap Chandra mempersilahkan Ciara. Gadis cantik itu mengangguk ceria. "Terima kasih, Kak." Chandra tersenyum lebar, dia sedikit mengusap puncak kepala Ciara, mereka tampak seperti adik kakak. Awalnya Ciara makan dengan sangat lahap, mulutnya penuh bahkan ia sampai kesulitan untuk mengunyah. Namun, lama-kelamaan kunyahan itu terasa memelan. Gadis cantik itu termangu dengan pikiran yang memenuhi kepalanya. Dia teringat akan sang ayah sedang koma. Tiba-tiba Ciara menangis, dia terisak kecil dengan lelehan air mata yang membasahi pipi mulusnya. "Cia, ada apa?" tanya Chandra yang merasa terkejut, sebab gadis yang ia kenal ceria malah terisak-isak di hadapannya. "Kenapa, Ci? Kepedesan ya?" tebak Chandra. Ciara menggeleng cepat, dia semakin menangis dengan meremat kuat dadanya. Rasanya sangat sesak, di sini dia harus rela menderita. Sementara di sana sang ayah pun terbaring koma. Dan sampai kini dia belum mendapatkan kabar apa-apa. "Ci, ayo ngomong, ada apa?" Gadis cantik itu mengangkat kepala, Chandra bisa melihat kesedihan di mata Ciara. Dia bangkit dan duduk di samping Ciara untuk mengelus punggung gadis cantik itu. "Cia ingat Dedi, Kak," ucap Ciara sesenggukan. Dia mengelap air matanya yang menderas sambil mengingat masa-masa indah bersama sang ayah. "Sabar, Ci. Doakan saja ayahmu baik-baik saja." "Tapi Dedi sedang koma, bagaimana bisa dia baik-baik saja?" Mendengar itu, Chandra sedikit terkejut.
Sebab Ciara memang belum bercerita apa-apa padanya. Chandra menghela nafas dan tak berhenti untuk mengelus punggung Ciara. Ya sudah, kalau begitu doakan dia segera sehat. Kamu jangan menangis, kamu harus kuat. Supaya ayahmu juga tidak khawatir padamu. Ciara menengadah, menatap Chandra yang senantiasa memberikan senyum terbaiknya. Bibir gadis itu bergetar, tetapi demi sang ayah, ia tidak boleh lemah. Ciara berusaha tersenyum dalam tangisnya. Nah, begitu kan cantik. Sekarang kamu harus makan yang banyak ya, ucap Chandra sambil mengelap sisa-sisa air mata yang ada di pipi Ciara. Gadis cantik itu mengangguk, lalu kembali menatap nasi goreng miliknya. Tapi telurnya mau 2, ucap Ciara sedikit serak. Chandra mengangkat kedua alisnya. Dengan terpaksa dia mengangguk. Iya, baiklah. Telurnya buat kamu saja. Mendengar itu, Ciara langsung mengambil alih telur yang ada di piring Chandra. Gadis manis itu kembali makan dengan lahap. Seolah lupa bahwa dia baru saja menangis karena teringat dengan sang ayah yang entah kabarnya seperti apa. Ciara menghela nafas panjang setelah pekerjaannya selesai. Dia segera menaruh alat-alat kebersihan di tempatnya, lalu membenahi diri sebelum istirahat. Chandra terlihat melangkah mendekatinya. Pria muda dengan senyum manis itu menepuk salah satu bahu Ciara. Gimana, Ci? Udah selesai pekerjaan kamu? Tanya Chandra. Ia juga ikut membasuh tangan, dan sedikit mengusap rambutnya yang berkeringat. Udah dong, Kak. Sama Cia mah pasti semua beres, jawab gadis itu ceria sambil menepuk dada bangga. Chandra terkekeh, lalu tak lama setelah itu, dia pamit untuk pulang, sebab malam kian larut. Ci, aku pulang ya. Kamu hati-hati di sini, kalau ada apa-apa bilang sama Pak Brata. Dan ingat, nanti besok kamu harus bangun, soalnya kamu masuk pagi. Bareng lagi sama aku, ujar Chandra sebelum benar-benar meninggalkan halaman rumah sakit. Ciara menganggukkan kepala, tanda mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Chandra. Lantas setelah itu, Chandra sedikit mengusap kepala Ciara, lalu pamit pulang dengan mengendarai motor matiknya. Ciara menggerakkan tangan, memberikan tanda selamat jalan pada pria yang selalu membantunya itu. Kemudian Ciara masuk ke dalam ruangan di mana ia akan beristirahat. Gadis manis itu menghamparkan kasur lipat di lantai, lalu menyusun satu bantal dan guling. Tak lupa ia juga menarik selimut yang telah disiapkan oleh Chandra atas perintah De. Mengingat pria berjambang lebat itu, Ciara senyum-senyum, merasa begitu lucu saat membayangkan wajah De yang suka marah-marah padanya. Om dokter lucu ya kalau lagi marah, kayak singa yang ada di kebun binatang. Udah gitu badannya banyak bulunya, mirip gorila. Ciara terkekeh geli sambil mengganti pakaiannya dengan baju tidur. Gadis cantik itu melepaskan bra mungil yang memiliki ukuran tak seberapa. Sebab ia selalu melakukan hal tersebut agar tidurnya terasa nyaman. Hingga tanpa menunggu lama, Ciara sudah terlelap dan masuk ke alam bawah sadar. Ada sunggingan kecil di bibirnya yang mungil, seolah memberikan tanda bahwa ia tengah mimpi indah. Di mansion keluarga Tan, semua keluarga sedang menikmati makan malam. Akibat datang sedikit terlambat, De dan Bi tak sempat mandi terlebih dahulu. Mereka langsung bergabung dengan keluarga besarnya, di meja panjang yang berisi banyak makanan. Mom, Daddy benar-benar tidak turun? Tanya Bi, melihat kursi sang ayah yang tampak kosong. Dari kemarin Ken selalu seperti itu, sebab ia tak dapat menahan rasa mualnya saat menghirup aroma nasi dan aroma-aroma yang lainnya. Kecuali satu, aroma tubuh Zoya. Kalian tahu sendiri, Daddy tidak bisa mencium bau yang aneh-aneh, jawab Zoya setelah menyelesaikan kunyahannya. Seperti awal kehamilan si kembar ABCDE, Ken pun kembali mengalami kehamilan simpatik.
Di usianya yang sudah kepala 6, dia harus merasakan trimester pertama istrinya dengan susah payah. Lalu apa Dedi tidak makan? Timpal Choco yang ikut merasa aneh pula dengan gejala kehamilan yang dirasakan oleh ibu dan kakak iparnya, kenapa bisa berbeda-beda? Lihat Anek. Dia malah tampak baik-baik saja. Tidak seperti sang ayah yang sepanjang hari harus muntah-muntah. Ia makan, tapi Dedi selalu pilih-pilih, jawab Zoya, dia pun ikut merasa kasihan sebenarnya. Namun, apa mau dikata, kalau Ken pun harus menanggung gejala kehamilan yang dialaminya. Kamu tidak punya solusinya apa? Walaupun menyebalkan, tetap saja aku merasa kasihan, ucap Bi bertanya pada De yang berprofesi sebagai dokter, tetapi yang ditanya malah diam saja. Karena dari tadi De terlihat melamun sambil mengunyah makanannya pelan-pelan. Dan hal tersebut membuat semua orang merasa heran, ada apa dengan pria berjambang lebat itu, tidak biasanya sampai melamun di meja makan, dan mengabaikan semua orang. De. Sentak Choco sambil mengibaskan tangan di depan wajah saudara kembarnya. De langsung berjengit dan hampir saja tersedak, dia menatap semua orang yang mengarahkan pandangan mata ke arah dirinya. Termasuk bocah tampan bernama Ziel, anak pertama dari kakak sulungnya. De kenapa? Lagi jatuh cinta ya? Tebak Ziel dengan senyum penuh rona. Pagi di rumah keluarga Ramsey. Riana dan Clarissa terlihat tengah sarapan bersama. Semalam Riana memutuskan untuk pulang terlebih dahulu, dan meminta salah satu perawat yang mengurus suaminya, untuk memantau dan memberikan kabar jika ada perkembangan yang terjadi pada pria parubaya tersebut. Clarissa sedikit termangu, teringat akan Ciara yang entah ada di mana. Sampai sekarang, adik tirinya itu belum memberi kabar apapun padanya. Kedua mata Clarissa berkaca-kaca, sementara gerakan tangannya terhenti sejenak. Pikiran gadis itu penuh oleh Ciara, di mana, sedang apa, sudah makan atau belum? Ludah Clarissa tercekat di tengah tenggorokan, memikirkan nasib Ciara yang begitu nahas. Hingga tiba-tiba air mata gadis itu luruh. Di saat ia makan dengan tenang seperti ini, ia tidak tahu keberadaan sang adik. Dia merasa begitu egois. Ada apa? Tanya Rania, melihat putri semata wayangnya malah menangis di meja makan. Pelan, Clarissa mengangkat kepala, dia tidak bisa menahan laju air matanya. Clarissa kembali terisak-isak. Aku inget Cia, Bun. Aku khawatir dia belum makan. Jawab Clarissa dengan sesenggukan. Mendengar itu, Riana pun ikut merasa sedih. Wajah yang sudah sedikit keriput itu berubah sendu. Dia menurunkan garpu dan pisau kecil di atas piring, lalu menatap ke arah lain. Aku yakin Cia pasti diculik, bagaimana kalau kita lapor polisi? Clarissa kembali buka suara untuk memberi usul pada ibunya. Sebab sudah 24 jam Ciara menghilang, dan tak pulang ke rumah. Riana terlihat bimbang, dia menatap Clarissa dengan kening yang berlipat-lipat, seolah gelisah. Tapi kita tidak punya bukti apa-apa tentang Ciara yang diculik, Kita bisa buat laporan kehilangan orang, Bun. Mau sampai kapan kita menunggu Ciara pulang? Sedangkan dia tidak membawa apapun. Kita tidak tahu dia di mana. Suara Clarissa sedikit meninggi, sebab dia benar-benar merasa khawatir dengan keadaan adik tirinya. Bagaimana kalau sampai tidak ada orang yang mau menolong Ciara? Pasti gadis itu akan luntang-lantung di jalanan. Clarissa mendesah keras, dia bangkit dari kursi dan hendak meninggalkan meja makan. Kalau Bunda memang tidak mau, biar aku yang pergi ke kantor polisi, aku sendiri yang akan mengurusnya. Pungkas Clarissa, yang merasa tak sabar menunggu jawaban Riana. Riana memejamkan matanya sejenak, dia menghela nafas, karena dadanya terasa sesak. Baik, kita ke kantor polisi, kita akan cari Ciara sama-sama.
ujar Riana akhirnya. Sekarang kita makan dulu, habiskan sarapanmu. Pinta wanita parubaya itu, dengan tatapan sayu. Clarissa yang sudah berdiri pun akhirnya kembali duduk. Dia menyantap makanannya dengan perasaan gundah. Namun, kalau tidak dipaksakan yang ada dia akan ikut-ikutan jatuh sakit, dan tak bisa membantu ibunya untuk mencari Ciara. Suasana rumah sakit mulai ramai oleh para pengunjung, yang tetap maupun yang baru saja berobat. Namun, suasana pagi ini tidak seperti biasanya, sebab banyak sekali protes dari beberapa pasien maupun dokter, tentang kebersihan ruangan. Beberapa sudut bersih, tetapi sudut yang lain masih banyak sampah dan debu yang mengumpul, bahkan berterbangan. "Tolong panggilkan Chandra agar menghadap saya," ucap salah satu dokter wanita bernama Alana, dokter Obgyn di Rumah Sakit Puri Medika. Salah seorang suster akhirnya keluar untuk memanggil Chandra, seseorang yang bertanggung jawab untuk kebersihan dan lain-lain. Apalagi semalam Alana melihat bahwa Chandra yang masuk dalam shift malam bersama gadis kecil yang baru pernah dia lihat. Tak berapa lama kemudian, Chandra datang untuk menemui Alana di dekat meja administrasi. Pria itu membungkuk sopan, dan Alana membalasnya dengan tersenyum. "Ken, semalam kamu kan yang bertugas membersihkan rumah sakit?" tanya Alana to the point. Chandra langsung mengangguk, meskipun ia tidak tahu tujuan Alana bertanya seperti itu. "Selama kamu bekerja di sini, kamu terlihat kompeten, tapi ada yang aneh. Pagi ini koridor rumah sakit dan juga beberapa ruangan masih terlihat kotor. Apa yang kamu lakukan semalam?" Chandra terlihat menelan ludahnya, ia baru saja ingat akan Ciara. Semalam ia langsung pulang dan tak mengecek hasil kerja gadis manis itu. "Itu Cia yang bersihin, tante dokter," sahut Ciara dari arah berlawanan. Dia tersenyum memamerkan gigi-giginya yang putih, dan wajahnya yang terlihat sangat imut. Mendengar kata tante, Alana langsung melebarkan kelopak matanya. Baru pertama kali ada orang yang memanggilnya seperti itu, apalagi dia adalah orang baru. "Siapa kamu?" tanya Alana dengan sedikit menyentak. Baru saja akan menjawab, Ciara melihat De datang dan melangkah tanpa melihat situasi sekitar. Ciara langsung menarik lengan De dengan keras dan memeluknya sangat erat. "Aku keponakannya Om Dokter, iya kan, Om?"